Ketika Darjo tertidur inilah Darjo tiba-tiba dibangunkan oleh tangan keriput yang begitu lembut menepuk dan menyentuh pundak kanannya. "Jang, bangun, bangun, jangan tertidur di tempat ini." Kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah tragedi kejadian di masa lalu. Tepatnya terjadi di sebuah perkampungan yang cukup terpencil yang disebut Kampung Pasir Kirisi. Kisah ini bermula terjadi di awal masa prakemerdekaan sekitar tahun 1950-an, di mana Kampung Pasir Kirisi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perkampungan lain pada umumnya. Hanya saja, dulu di Kampung Pasir Kirisi, orang-orang yang semua beragama Islam dipimpin dan dibimbing oleh seorang kiai. Namun, pasca si kiai meninggal, tak ada yang menjadi penerus, yang mengakibatkan warga Kampung Pasir Kirisi seolah hilang arah. Tak ada lagi kegiatan keagamaan di kampung itu. Langgar yang dulu ramai oleh orang-orang yang sholat berjamaah, oleh anak-anak yang belajar mengaji, menjadi sepi dan terbengkalai. Bahkan sudah tak tersentuh lagi tangan-tangan manusia, menjadi kandang ayam, berdebu dan kotor, begitu pun penyimpangan warga diakibatkan oleh ulah seorang sesepuh di kampung itu yang bernama Mbah Darjo. Di mana Mbah Darjo adalah seorang dukun yang dituakan, begitu dipercaya dan dihormati oleh warga kampung. Namun, kepercayaan dan kehormatan yang dia terima malah disalahgunakan oleh Mbah Darjo. Di satu malam di sebuah rumah di Kampung Pasir Kirisi, sekitar jam 9 malam waktu itu, ada sepasang suami istri yang sedang berdiskusi dengan suara yang lirih, seolah prihatin dengan apa yang terjadi di kampung mereka. Pasangan suami istri ini biasa dipanggil Abah Suganda dan Nyai Salama. Abah Suganda berbicara kepada sang istri, "Nyi, mau sampai kapan kesesatan di kampung kita terus berlanjut? Setelah Mama Kiai meninggal, kampung ini semakin jauh dari keberkahan. Orang-orang sudah mulai tersesat, malah memuja setan." "Iya, Pak, ini semua memang ulah si Darjo, dukun lepus biadab itu. Gara-gara dia, hampir semua warga kampung kita meninggalkan ajaran agama yang sudah kita percayai, kita amalkan berpuluh-puluh tahun lamanya," ucap Nyi Salama kepada suaminya Suganda.
Coba Bapak dengar. Darjo dan warga, mereka sepertinya sudah mulai kembali melakukan ritual sesat di batu tapak. Ucap Salama. Karena ketika mereka berdua berbicara, samar terdengar suara gema serak Mbah Darjo yang sedang memimpin ritual di Bukit Batu Tapak di kampung mereka. Samar-samar di telinga Suganda dan Salama, kata-kata Mbah Darjo begitu terdengar jelas. Sedangkan di Bukit Batu Tapak, memang di situ terlihat beberapa orang warga, laki-laki dan perempuan, duduk setengah lingkaran menghadap ke sebuah batu besar yang memang batu itu seperti ada bekas-bekas telapak kaki yang entah telapak kaki manusia, entah apa. Dan tepat di sampingnya berdiri tumbuh pohon waru yang begitu besar. Dan di bawah pohon waru di samping batu berserakan berbagai macam sesaji. Ada juga lelaki tua berpakaian serba hitam sedang duduk bersila sambil membakar kemenyan. Suaranya terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Dia berkata, "Sang Hyang Sang Rumuhun, sembah kaula kapara karuhun, luluhur aki kunjung putih, gumerek kabagjaan kasalamatan, kakaula abdi sakabe." Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Mbah Darjo. Terdengar menggema lirih sampai ke kampung Pasir Kirisi. Suganda dan Salama yang masih terjaga dan merupakan salah satu warga yang tak pernah ikut melakukan ritual nyeleneh dengan Abah Darjo. Dikarenakan mereka berdua masih menjalankan keislamannya. Entahlah Bu, memang susah kita mengingatkan Darjo. Yang padahal Darjo, walaupun dia seorang dukun, dulu sewaktu Mama Kiai masih hidup, dia begitu hormat dan khidmat ke Mama Kiai. Suganda pun teringat akan kejadian beberapa tahun yang lalu. Kejadian yang menjadi awal mula Darjo mengajak warga kampung ikut tersesat dengan dirinya. Di mana Darjo, selain dia sebagai seorang dukun, dia juga merupakan seorang petani yang biasa membuka ladang di hutan-hutan. Nah, waktu itu Darjo sedang membuka lahan baru di bukit desa mereka. Lahan yang sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah tersentuh tangan manusia. Bahkan sebagian warga kampung Pasir Kirisi menganggap kalau lokasi itu cukup wingit, angker. Tak ada yang berani memasuki atau bahkan sekedar lewat pun tak ada yang berani. Hanya Darjo lah yang berani ke sana. Dan ketika melihat kesuburan tanah di sekitaran bukit itu, Darjo pun berniat membuka lahan baru. Saat itu Darjo sedang membabat rumput-rumput liar dan rungkun-rungkun pepohonan. Tepat tengah hari, Darjo yang memang sendirian merasa cukup kelelahan. Akhirnya lelaki tua
berusia 50 tahun itu beristirahat. Dia menyandar di bawah pohon waru yang begitu besar, yang begitu rindang. Saking lelahnya, penat, Darjo pun langsung tidur terlelap. Nah, ketika Darjo tertidur inilah, Darjo tiba-tiba dibangunkan oleh tangan keriput yang begitu lembut menepuk dan menyentuh pundak kanannya. "Jang, bangun, bangun, jangan tertidur di tempat ini." Sontak Darjo pun langsung membuka mata. Ketika menoleh, Darjo kaget. Ada sosok laki-laki tua. Walau sudah keriput tapi memancarkan aura penuh wibawa. Bahkan terlihat seperti bersinar, membuat Darjo tak kuat menatap wajah si lelaki tua lama-lama. "Duduklah, jangan kaget, jangan takut," ucap lelaki tua itu sambil langsung ikut duduk bersila di depan Darjo. Darjo pun memberanikan diri bertanya, Aki siapa?" Lelaki tua itu tersenyum. "Darjo, ketahuilah, akulah yang disebut Kiai Kunjung Putih. Aku yang menguasai daerah ini, raja dari raja, para leluhur dan lelembutan yang selama ini menjaga kampung kalian." Kaget Darjo. Memang Darjo dulu waktu muda dia pernah mendengar nama Kiai Kunjung Putih dari gurunya yang merupakan bapak kandung Darjo sendiri. Tak dinyana, di usia 50 tahun dan di tempat yang tidak dia sangka, Darjo dipertemukan langsung dengan Kiai Kunjung Putih. Kiai Kunjung Putih seperti yang tahu apa isi pikiran dan hati Darjo. Dia hanya tersenyum. "Darjo, memang sudah waktunya aku datang menemuimu. Dulu bapakmu lah yang selalu berhubungan batin denganku. Dan sekarang giliran kamu sebagai penerus dari orang tuamu. Dengarkan baik-baik, Darjo. Dengarkan. Tempat yang saat ini kau gunakan untuk beristirahat adalah tempat berkumpulnya para leluhur, para karuhun. Lakukanlah puja semedi, ritual di tempat ini. Ajaklah warga kampungmu bersama-sama melakukannya di sini. Maka niscaya apapun yang menjadi hajat dan keinginanmu, dan siapapun yang melakukan ritual di tempat ini akan terpenuhi. Keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di tempat kematian alammu nanti sudah pasti akan kau dapatkan. Itulah pesan yang ingin ku sampaikan. Lekaslah bangun, pulang, dan kumpulkan warga-warga kampung. Itu kata-kata yang diberikan Kiai Kunjung Putih kepada Darjo. Sontak Darjo pun langsung terbangun. Tadi mimpi, tapi kok nyata? Apa benar yang tadi datang
Kiai Kuncung Putih. Pikir Darjo yang langsung bangun, di mana dia masih ragu dengan mimpi yang dia alami. Namun tak lama kemudian ada bisikan di telinga. Bisikan suara Kiai Kuncung Putih yang sama persis seperti yang hadir dalam mimpi. Sontak Darjo pun langsung menunduk. Dan ketika menunduk itulah datang hembusan angin yang cukup kencang. Dan dari hembusannya itu membuat beberapa ilalang di samping Darjo tersingkap. Dan ketika ilalang tersingkap, tak sengaja Darjo melihat ada batu yang mumbul dari permukaan tanah, tertutup rerumputan, di mana batu itu Darjo melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti ada bekas telapak-telapak kaki. Yakinlah Darjo kalau memang dia duduk dan tidur di tempat yang dikeramatkan di masa lalu. Maka tak berpikir panjang lagi, Darjo lekas bebenah. Peralatan tani dia bereskan. Lalu Darjo pun lekas-lekas turun dari bukit kembali ke kampung Kirisi. Singkat cerita, setelah sampai di kampung Kirisi, Darjo lekas pulang menuju ke kediamannya. Hampir semua rumah di kampung Kirisi merupakan rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu. Atapnya pun masih menggunakan ijuk dan jerami, layaknya pada masa ini seperti kampung-kampung adat yang masih terjaga keasliannya. Ketika berjalan di perkampungan, warga kampung Kirisik hilir mudik tersenyum dan saling menyapa kepada Bah Darjo. Darjo hanya tersenyum, lekas-lekas dia pulang menemui sang istri. Ketika Darjo datang, istrinya Darjo kaget dan heran karena baru tengah hari suaminya sudah pulang. Loh, Aki, kok sudah pulang? Biasanya kan pulang sore. Sengaja langsung pulang nih. Karena memang ada sesuatu yang tak disangka-sangka Bapak alami ketika tadi membabat hutan di atas bukit. Istrinya pun heran apa yang dialami sang suami. Lantas Darjo pun menceritakan perihal pertemuan dia dengan Kiai Kuncung Putih. Istrinya selama mendengar cerita dari sang suami hanya mengangguk-anggukkan kepala. Ya sudah, kalau memang buat kebaikan kita dan warga kampung, kumpulkan saja warga di rumah nanti malam. Iya, niat Bapak pun seperti itu. Bapak akan mengajak warga kampung kita untuk sama-sama membabat dan membersihkan keramat di atas bukit, keramat batu tapak, ucap Darjo. Nah, singkat cerita, selepas mandi dan beristirahat, Darjo pun langsung menemui satu persatu para tetangga dekat, menyuruh mereka datang nanti malam. Bahkan para tetangga dekatnya itu disuruh memberitahu warga yang lain. Selepas itu Darjo pun pulang kembali ke kediamannya. Lalu tepat malam hari sekitar jam 8, satu persatu warga kampung Kirisi mulai berdatangan ke kediamannya Darjo yang memang cukup besar. Darjo dan istrinya sudah menyiapkan tempat,
Namun dikarenakan warga yang begitu banyak, sampai warga pun membludak di halaman. Ketika Darjo duduk di tengah-tengah lingkaran dan kerumunan warga, warga bertanya, "Bah, Bah Darjo, ini ada apa, Bah? Warga semua dikumpulkan," ucap Cecep, warga kampung di situ. "Tenang dulu, Cep, tenang dulu. Nanti Abah ceritakan. Ada sesuatu yang begitu penting yang harus Abah sampaikan," ucap Darjo kala itu. Setelah kerumunan tenang, suasana riuh berubah menjadi hening. Darjo pun mulai mengawali pembicaraan. "Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Tadi sore, Abah sedang membuka lahan tani baru di atas bukit. Dan disitulah Abah didatangi oleh Kiai Kunjung Putih." Mendengar itu warga langsung heboh. Siapa Kiai Kunjung Putih? Itu yang keluar dari mulut semua warga, karena tak ada yang tahu sosok Kiai Kunjung Putih. Termasuk di antara kerumunan warga itu ya Suganda dan Salama. "Siapa Ki? Bah, Kiai Kunjung Putih?" Darjo pun menjelaskan sesuai dengan pengetahuan dia yang berdasarkan cerita dari orang tuanya dulu, sekaligus ucapan dari Kiai Kunjung Putih sendiri. Mendengar kalau Kiai Kunjung Putih adalah pimpinan para karuhun di kampung mereka, bahkan raja di raja para lelembutan yang selama ini menjaga mereka dari berbagai mara bahaya. Warga pun mengangguk-ngangguk. Lalu Darjo berkata, "Seperti yang sudah Abah ceritakan, Kiai Kunjung Putih meminta Abah dan kalian semua untuk melakukan ritual puja semedi, persembahan, dan ritual-ritual lain nanti ke depannya, tepat di lokasi kediaman Kiai Kunjung Putih, tepat di atas bukit, lokasi yang sedang Abah buka tadi pagi." "Oh gitu Bah, siap Bah, siap. Mau kapan?" ucap riuh warga. Besok pagi kita sama-sama berangkat ke sana. Kita mulai buka lahan, kita bersihkan, karena sejatinya tempat di atas bukit itu adalah tempat suci, tempat berkumpulnya para leluhur kita, roh-roh suci, dan berbagai makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi bawahan Kiai Kunjung Putih. Warga pun setuju. Tak ada yang menyanggah. Hanya saja tak semua setuju, tapi tak berani mengucapkan waktu itu. Hanya dipendam dalam hati. Orang-orang yang tak setuju ini adalah para murid-murid setianya Mama Kiai di masa lalu. Termasuk diantaranya Suganda dan Salama. Setelah itu warga pun membubarkan diri. Ketika di perjalanan, warga semua saling berbicara. Sebagian merasakan seolah-olah mendapat setitik cahaya yang akan menuntun mereka, menuntun ruhani mereka, pasca ditinggal mati bertahun-tahun lamanya oleh Mama Kiai. Sedangkan Suganda dan Salama, kurang ajar, Mak, kurang ajar. Darjo malah mengajak warga untuk menyembah setan, menyembah siluman. Jelas-jelas yang datang itu bukan manusia. Raja Jin
Pasti dia Raja Jin. Mau gimana lagi? Darjo begitu berpengaruh di kampung kita. Kita berdoa saja, semoga kampung kita diselamatkan dari bencana. Ucap Salaman. Singkat cerita, keesokan paginya ada sekitar 20 warga, laki-laki dan perempuan, datang berkerumun di kediaman Mbah Darjo. Sudah sigap dengan membawa berbagai pekakas, dari mulai arit, golong, congkrak, dan sebagainya. Mereka dipimpin Mbah Darjo langsung menuju ke bukit. Dan betul saja, ketika sampai di bukit, warga baru tahu ternyata ada batu mumbul layaknya seperti prasasti yang dipenuhi dengan telapak-telapak kaki, seperti telapak kaki hewan dan telapak kaki manusia. Mulailah tempat itu pun dibersihkan. Warga bergotong royong dipimpin Mbah Darjo membersihkan bukit bagian atas. "Bah, ini pohon warunya kita tebang atau gimana?" tanya warga. Jangan ditebang. Memang yang kalian lihat itu pohon waru, tapi sebenarnya pohon waru dan batu ini adalah penyangga gerbang alam goib, tempat kediaman Kiai Kunjung Putih. Jangan kalian sentuh. Bersihkan saja rumput dan alang-alang di sekitaran batu. Warga pun mengangguk paham. Sampai jam 3 sore, barulah tempat itu bisa selesai dibersihkan. Tempat yang tadinya begitu rimbun dan kotor oleh semak belukar, alang-alang dan sejenisnya rumput-rumput liar, begitu bersih layaknya halaman rumah. Orang-orang berkeringat, duduk selonjoran, melepas penat, bekerja seharian bersama-sama. Mbah Darjo pun duduk di antara mereka. Lalu Mbah Darjo berkata, "Ketahuilah, kalian-kalian ini, kebaikan, tenaga, dan keringat yang menetes dari tubuh kalian akan dihitung oleh Kiai Kunjung Putih. Dan tentunya kalian nanti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Jadi, berbahagialah kalian." Orang-orang tersenyum. Lalu Mbah Darjo menyambung kembali. "Dan ingat, mulai malam Jumat besok, kita akan mulai melakukan ritual pertama di tempat ini. Kalian persiapkan persembahan untuk Kiai Kunjung Putih yang nanti akan Abah bagikan tugas kepada kalian masing-masing, apa-apa yang harus kalian bawa." Warga pun paham. Setelah cukup beristirahat, sekitar jam 4 sore, dipimpin Mbah Darjo, mereka semua pun mulai kembali turun dari bukit, kembali ke kediaman mereka masing-masing. Lalu, apa yang akan selanjutnya Darjo dan warga lakukan? Lantas ritual macam apa yang akan dilakukan Darjo di tempat itu? Kita saksikan di video selanjutnya.